Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali sahabat-sahabat, saudara-saudaraku Al-Araf TV. Insya Allah kita akan membahas tentang prolog kita tentang munafik. Alhamdulillah tentunya dengan narasumber kita, guru kita Ustadz Hir Permadi. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Pak Riston, terima kasih. Sama-sama. Kemarin kita sudah membahas tentang munafik, Ustadz. Terus terang secara diri sendiri pasti saya ngerasa mesti ada kalau misalkan dikriteriakan 3 berdasarkan hadis Nabi tersebut. Berdustanya saya juga ada, tidak amanahnya juga saya juga ada. Terus janji yang kadang tidak ditepati juga pasti ada. Pak Riston juga merasakan hal itu juga. Jadi sebenarnya bagaimana, Ustaz? Kalau penyakit munafik udah pasti ada jadinya. Bingung juga, takut juga gitu nih jadinya. Yang bingung apa? Sifat itu pasti ada gitu. Berarti munafik selesai. Soalnya takutnya kerak itu, Ustaz, kerak neraka. Jadi gitu. munafik itu apa? Jadi orang munafik itu kan berarti orang yang menyembunyikan. Nah, yang disembunyikan apa kan gitu. Nah, kalau kita baca hadis Nabi yang sebagaimana Mas Bro sampaikan tadi kan, ayatul munafiqin salasun kan gitu. Tanda orang munafik itu 3. Nanti di hadis yang lain ada yang mengatakan 4 gitu kan. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Nah, maka kalau di antara kita masih ada salah satu atau 2 atau 3 dari yang disebutkan tadi, berarti meskipun nggak setiap saat ya, tidak setiap kita ngomong mesti dusta, tapi sesekali kan, nggak setiap janji mesti ingkar. Pernah tapi nggak setiap janji. Nggak setiap kali dikasih amanah terus khianat. Lalu bagaimana? Ya berarti di dalam hati kita ada syatrun minan nifaq. Ada ya setitik 2 titik dari kemunafikan. Tetapi yang harus dipahami, kalau di Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang munafik itu kan dengan ancaman yang menakutkan kan. Bahkan levelnya itu di neraka yang paling dasar. Nah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, orang munafik di sini itu yang dimaksud bukan munafik sebagaimana tandanya tadi disebutkan, bukan. Tapi munafik di sini adalah orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya. Nah, dia casingnya muslim, tetapi sebenarnya dia kafir kepada Allah, kufur kepada Allah. Nah, itu orang munafik di situ. Nah, orang munafik itu dia lebih kufur dibanding orang kafir. Karena kalau orang kafir kan dia apa adanya, terus terang, dia hatinya benci pada Islam, ya ngomong benci, menunjukkan itu. Sementara orang munafik enggak. Dia di depan kaum muslimin, kalau dulu di masa Nabi ya di depan Rasulullah pura-pura mengakui beliau adalah Rasulullah, bahwa kita bersaudara, aku beriman kan begitu. Tapi begitu di belakang mereka memusuhi Rasulullah, memusuhi kaum muslimin. Nah, yang diancam dengan neraka yang paling dasar tadi itu orang-orang munafik seperti ini. Maka dari sini munafik atau nifak ya, sifatnya itu namanya sifat nifak. Munafik itu orangnya. Nah, sifat nifak itu dibagi menjadi 2. Ada nifak i'tiqadi, nifak berupa keyakinan. Artinya kemunafikan atau orang munafik ini dia yang disembunyikan apa? Tentang keimanan berarti apa? Kekufurannya kan? Nah, dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Namanya nifak i'tiqadi. Kalau ini sudah statusnya yo nanti di akhirat bersama orang-orang kafir kan gitu. Ada yang nifak amali. Nifak amali itu tadi amalnya, di dalam amalnya terkadang sekali, 2 kali, 3 kali mungkin mengindikasikan ada sifat kemunafikan di dalam dirinya.
Nah itu kalau orang nifak amali, nifak amalnya ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau nifak i'tiqadi yang disembunyikan adalah kekufuran, berarti kan hakikatnya dia bukan orang Islam, hanya casingnya orang Islam, tapi hakikatnya dia benci pada Islam. Seperti dulu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kalau di masa Nabi. Nah, adapun tadi Mas Bro, kemudian kita mungkinlah secara umum ya, ketika kita berbicara atau berkata, mungkin pernah sekali dua kali kita berdusta. Nah, di situ amal atau keyakinan? Amal. Ya kan amal. Tetap kita meyakini bohong itu kan dosa kan. Nah, tapi ya karena suatu kepentingan atau karena hawa nafsu kita gitu kan, akhirnya kita tetap berbohong. Nah, berarti amal di situ. Kalau kita ingkar janji juga amal. Jadi insya Allah yang kita lakukan itu atau yang pernah dulu kita lakukan itu tidak sampai mengeluarkan dari keimanan, karena itu semuanya betulnya adalah amal. Makanya di riwayat yang lain kan Nabi mengatakan siapa yang di dalam hatinya ada tadi, berarti ada syatrun minan nifaq. Ya, setiap kita mungkin ya, ada unsur-unsur, ada benih-benih kemunafikan di dalam hati kita. Itu. Jadi nifaq i'tiqadi, nifaq berupa keyakinan dan amal. Kalau orang kafir kan artinya munafik yang diancam dengan neraka tadi itu kan keyakinan. Kalau yang disebutkan Nabi itu amal. Ya mungkin setiap kita bisa ada benih-benih kemunafikan ya, gitu. Terus begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ada sebutkan ternyata ada sebagian ulama atau di hadis lain mengatakan ciri-ciri munafik itu ada 4. Saya pernah baca kalau nggak salah yang keempat tuh berdebat ya Pak Ustadz ya. Wa idza khosoma fajar. Khosoma itu ya berdebat atau berselisih. Nah, tapi bukan masalah berdebatnya. Apabila berdebat dia fajar, dia melampaui batas. Jadi ketika dia diskusi atau berdebat itu bukan berdebat dengan cara yang baik. Kalau berdebat dengan cara yang baik mah tidak masalah. Kan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah ini enggak, dia berdebat mungkin karena kalah argumentasi sampai banting meja mungkin, atau mencaci maki mungkin, atau yo menyerang personal karena gini, dia debat masalah satu cabang keilmuan misalnya. Karena dia sudah merasa kalah, akhirnya yang diserang personalnya, pribadinya, dicari kejelekannya. Padahal itu sudah di luar konteks gitu kan, di konteks pembahasan misalnya. Nah, itu jadi bukan masalah berdebatnya. Kalau berdebat selama tujuannya untuk menampakkan kebenaran, mencari yang terbaik yang mana, maka selama masih mengikuti aturan dengan wajadilhum billati hiya ahsan tadi, maka nggak apa-apa. Nah, yang disebutkan kriteria atau sifat orang munafik itu wa idza khosuma fajaru. Kalau dia berdebat atau berselisih itu sampai melampaui batas. Aman lah ya. Yang sering berdebat. Ya, berarti kalau itu bisa langsung tobat aja Ustaz ya? Yang mana? Itu yang nifaq amal itu. Ya, yes, itu kan jatuhnya ke maksiat kan berarti kan. Ya namanya orang bermaksiat kan kewajiban utamanya kan taubat. Gitu. Tapi taubatnya orang yang berbohong kan gimana? Ya dengan tidak berbohong lagi. Nah iya. Atau berkata jujur kalau dia sudah bohong kan gitu. Tapi ngelakuin lagi, tobat lagi, tobat lagi. Ya selama tidak diniatkan ya nggak apa-apa. Namanya manusia kan begitu, siklusnya kadang maksiat, kadang tobat. Iya. Tapi jangan sampai ketika tobat, pas tobat itu sudah diniatkan, nanti gue ulang lagi. Saya ulangi lagi ya, jangan begitu. Dimaafkan. Ya kan kadang kalau sama istri kadang suka bohong-bohong juga. Kan gitu Nggak boleh. Itu kan Pak Ustadz pernah bahas kemarin. Boleh berbohong kepada istri. Ya, tapi ada batasan-batasannya. Jangan setiap kita berbicara kepada istri bohong, setiap janji bohong. Ini tentu bohong di sini bohong yang maslahatnya itu baik untuk semua, ya. Bukan untuk menyembunyikan misalnya keburukan kita, bukan untuk menutupi kesalahan kita, bukan. Gitu, tapi ya demi menjaga keharmonisan keluarga. Gitu.
Boleh, Mas. Boleh. Tapi batasannya Anda kawin lagi boleh. Kalau kawin lagi lo pengen. Ya kayaknya sih alhamdulillah udah menghibur banget nih. Kemarin udah ketakutan ya. Kita ketakutan banget terus terang. Kenapa takut? Ya itu dia. Takut bohongnya. Bukan. Efeknya Pak Ustadz. Takut neraka? Iya. Oh, gitu loh. Itu bahaya banget gitu kan. Udah. Takut bohong. Setelah ini nggak takut bohong. Lagi bohong lagi. Ya enggak juga sih. Cuman ya alhamdulillah lah minimal kan dapat pencerahan di situ. Iya, yang jelas amal perbuatan yang di dalamnya ada apa tuh? Syatrun minan nifaq tadi. Ada benih-benih kemunafikan itu kan ya tetap akan menjadi noda hitam di dalam hati kita kan. Iya. Artinya walaupun itu tidak sampai mengeluarkan dari keimanan, tetapi kan kalau perbuatan itu kita ulang-ulang terus kan ibarat cermin itu diberi satu noda terus tambah satu noda kan lama-lama kan penuh. Sehingga nanti hati itu akan tertutup. Iya. Tidak lagi bisa menerima kebenaran yang disampaikan. Jadi meskipun tadi itu hanya nifak amal ya, perbuatan tidak sampai mengeluarkan dari iman, ya tetap harus sebisa mungkin ya hindari, ditinggalkan. Apalagi kalau keyakinan ya jelas naudzubillah ya kalau keyakinan. Kemarin seminggu mikirin itu. Ustaz. Ya, kayak cukup ya. Cukup ya, udah jelas banget ya. Alhamdulillah pemirsa, kayaknya sih kalau memperpanjang masalah itu juga tambah bingung. Tapi yang jelas alhamdulillah jawaban itu sudah tertera sekali tadi bahwa sesungguhnya ya kalau nifaknya munafik keyakinan itulah yang dihukum berat seperti itu. Ya, karena dia sebenarnya orang kafir. Hanya menampakkan keimanan di hadapan orang Islam demi kepentingan mereka. Betul. Ingin menipu, mengelabui orang Islam. Iya. Ya semoga yang seperti itu benar-benar dihukum dengan maksimal dan semoga kami yang di sini dan saudara-saudara yang lain semuanya bisa dihindari untuk bisa mempunyai sifat nifak tersebut. Insyaallah amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.